bahwa tenaga kerja Indonesia di Jepang ya yang berani melakukan tindak kekerasan dan pembegalan ini, guys, apakah ada dijumpai di Malaysia, guys? Dan saya sebagai orang Indonesia sangat-sangat malu atas kasus ini, atas kejadian yang dilakukan oleh salah seorang ya rakyat Indonesia yang bekerja di Jepang yang melakukan tindak pidana pembegalan, perampokan dan kekerasan di Jepang, guys. Malu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua di sana. Kita berjumpa lagi di video ini. Tentunya setiap saat saya akan menyapa Anda semua di sana dan selalu berharap semoga kita dalam keadaan baik-baik saja, sehat senantiasa, jasmani juga rohaninya. Dan segala bentuk apapun itu, pekerjaan, aktivitas, kegiatan kita sehari-hari semoga diberikan kemudahan dan juga kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, satu kabar, satu peristiwa, satu kejadian lagi, guys, ya. Ini yang sangat menggemparkan ya, dan membuat saya mengelus dada lagi ya. Mengapa? Bahwa ini pemberitaan terkait tentang tenaga kerja Indonesia atau TKI ya, guys, ya. Bukan TKI di Malaysia, melainkan TKI yang ada di Jepang ya, guys, ya. Jadi tenaga kerja Indonesia yang berada di Jepang ini dilaporkan melakukan tindakan pembegalan, tindakan kekerasan, guys. Nah, ada apa ini, guys, ya? Ini satu informasi yang sangat menggemparkan dan memalukan negara Indonesia pastinya, guys, ya. Menjadi seorang TKI, ini adalah keinginan bagi orang yang ingin meningkatkan taraf hidupnya ya untuk bekerja ke luar negeri, guys. Dan dia memilih hidup atau menjadi tenaga kerja di Jepang. Tapi sudah sampai di Jepang, mengapa dia melakukan tindak pembegalan, tindak kekerasan? Nah, ini menjadi tanda tanya dalam pikiran saya, guys, ya. Mengapa itu terjadi? Seharusnya dia datang itu ke Jepang itu bekerja ya, guys, ya. Namun dia melakukan hal yang berbeda di sana. Dia melakukan tindak kejahatan, tindak pembegalan. Nah, yang ingin saya tanyakan juga, apakah TKI Jepang ini, apakah TKI di Malaysia juga ada ya yang melakukan hal yang sama? Saya nggak tahu, guys, saya nggak tahu. Tapi coba kita cari tahu, guys, ya, sebenarnya apa yang terjadi, apa motif dibalik semua ini, guys. Mengapa dia melakukan tindak pembegalan saat dia bekerja di Jepang ya, guys, ya. Dan adakah hal itu terjadi di Malaysia? Kita akan saksikan dulu video ini, guys, ya. Sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berita baru lagi nih dari Jepang nih. Lagi-lagi warga negara Indonesia mencoreng nama baik Indonesia di dunia perjepangan ya. Ya, ini berita ini datang dari Fukuoka, Pulau Kyushu di bawah sana ya. Seorang tenaga magang bernama Rahmat Hidayat berumur 28 tahun, peserta magang dari Jogja yang baru nyampe di Jepang bulan Mei 2024, berarti Mei, Juni, Juli, berarti baru beberapa bulan dia di Jepang dan melakukan perampokan atau pembegalan terhadap warga Jepang, seorang wanita yang baru berumur 20 tahunan. Oke? Jadi ini sudah gue bahas di TikTok, bukan gue bahas, gue sudah sampaikan di TikTok, tapi untuk detail semua kronologi ceritanya gue nggak sampaikan di sana. Di sini akan gue ceritakan kronologi kenapa bisa melakukan hal tersebut, proses penangkapan dan apa yang melatar belakangi semuanya akan gue ceritakan semua di sini. Tentu saja gue dapat ini informasi kutipan dari catatan Mas Kartonoli ini yang udah bikin semua cerita kronologi kejadian ini. Kebetulan Mas Kartonoli ini seorang jurnalis, jadi akurat ya. Dengan judul 600 yen dan harga diri bangsa Indonesia. Oke, sorry, gue lagi sariawan nih, ngomong belepotan ya. Jadi pada tanggal 15 Juli 2024 ini Mas Rahmat Hidayat ini melakukan pembegalan di sana. Dan ini tentu saja hal yang sangat keterlaluan ya, yang dimana kita tahu orang Indonesia itu di sini tuh dikenal kerja keras, gotong royong, saling tolong menolong, malah ada informasi yang sudah menggemparkan Jepang. Jadi berita ini masuk ke seluruh media Jepang ya. Mungkin di Indonesia juga sudah viral ya. Kita di sini tuh menjaga nama baik Indonesia. Tentunya semua orang yang ada di sini yang berprestasi semua ingin menunjukkan yang terbaik untuk Indonesia. Tentunya di mata orang Jepang. Tapi Mas Rahmat Hidayat mencoreng nama baik Indonesia. Kronologi kejadiannya ini sudah diceritakan di sini sama Mas Kartonoli. Investigasi ya ke lokasi, cari-cari tahu ke orang-orang gitu kan. Dia mengumpulkan data dari sana. Tanggal 15 Juli 2024.
kemarin adalah tanggal di mana Jepang memperingati Hari Laut. Nah, Mas Rahmat Hidayat ini tahu kalau hari itu hari libur. Dan dia itu waktu itu juga sedang libur. Dan pada saat itu, si Rahmat Hidayat ini sudah meniatkan dirinya gimana caranya supaya dia itu mendapatkan uang. Dia sudah, gue harus dapat uang nih. Gue tuh harus dapat uang gimana pun caranya. Gue itu harus dapat uang. Ini langsung pengakuan dari si Hidayat ya. Jadi si Rahmat Hidayat ini keliling nih di lokasi ya, keliling nyari ke beberapa tempat. Dan mungkin dia udah niat pengen begal ya. Dia ingin melakukan aksinya di saat matahari terbenam. Biar nggak kelihatan tuh pas gelap-gelap ya. Nah, pada malam hari sekitar jam 9, si Hidayat ini menemukan seorang gadis berinisial MA umur 25 tahun ini di daerah Sawaraku, Taguma. Nah, gadis ini baru keluar dari convenience store Lawson ya, kalau Indonesia Indomaret, Alfamart ya. Jadi pas dia keluar ini, si Rahmat sudah mengintai dari belakang, mengikuti dia dari belakang ya, jalan sambil melihat situasi di saat yang tepat, pas saat lagi sepi, si Rahmat Hidayat ini langsung menyerang perempuan tersebut. Entah dia didorong atau gimana. Dari pengakuannya, dari investigasi, muka si cewek ini dipukul, ditonjok, sampai hidungnya patah. Terus setelah dia jatuh, perutnya si cewek ini diinjak ya. Cewek Jepang nih, orang Jepang. Di saat kejadian, di saat cewek ini jatuh, si cewek ini berteriak minta tolong, namun si Rahmat ini mendekap mulut si cewek tersebut. Ya, didekap pakai tangannya biar tidak teriak. Nah, setelah itu, si cewek ini perutnya diinjak oleh tersangka, diinjak, dan barangnya dirampas. Itu dompet sama pouch, ada kotak biasa untuk koin-koin kecil mungkin. Gila guys ya, gila. Dia melakukan pembegalan itu tidak tanggung-tanggung. Dia memukul hidungnya hingga patah, lalu menginjak-injak perutnya guys. Ini seolah-olah korbannya seperti dia melakukannya kepada pria ya guys ya. Padahal ini adalah seorang wanita. Apalah dayanya wanita menahan pukulan-pukulan yang keras seperti itu ya. Tega sekali. Kita play Gitu lagi. ya, dia ambilnya terus si Rahmat ini kabur. Nah, si Rahmat ini langsung kabur, dia itu kaburnya ke tempat tinggalnya ini. Di saat si Rahmat ini kabur, si cewek ini langsung pergi ke kantor polisi dan menceritakan apa yang dialami. Tentu saja, karena polisi Jepang gercep, 1 jam setelah kejadian, si Rahmat ini langsung diringkus. Gue nggak tahu gimana caranya diringkus, kok bisa langsung ditemukan orang ini, tersangka ini secepat itu ya. Mungkin langsung si Rahmat diringkus, ya, dibawa ke kantor polisi yang ada di Sawaraku. Nah, jadi di sini gue juga akan menyampaikan proses penahanan tersangka di Jepang ya, biar kalian tahu info penting ini juga. Ini tetap gue ambil dari Mas Kartonoli ya, karena dia seorang media yang handal. Oke, gue baca saja ya. Jadi proses penahanan di penjara Jepang itu seperti ini. Proses pertama, kan kejadian tanggal 15 nih, tanggal 16 Juli sampai 17 Juli, 2 hari setelah ditangkap, dia ini ditaruh di pusat tahanan si Rahmat, tempat sementara ya, beserta barang bukti dan diinterogasi ya. Dan barang bukti dijaga supaya tidak dilenyapkan. Proses kedua, Kochijou namanya. Kalau sudah ada keputusan dari kejaksaan Jepang, keputusan bahwa si Rahmat ini benar-benar bersalah, nah Rahmat ini langsung dipindahkan ke Kochijou, yaitu rumah tahanan. Nah, di mana di saat itu tersangka sudah berubah status menjadi terdakwa. Nah, di sana dilakukan proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan lebih dalam ya, sehingga bisa dilanjutkan ke sidang nanti. Nah, setelah proses persidangan selesai, dan hakim sudah memutuskan hasilnya. Yang tadinya Rahmat sudah terdakwa yang ditahan di rumah tahanan dipindahkan ke lapas. Nah, jadi pas kejadian, pas tanggal 15 Juli, pas si Rahmat ditangkap dan diinterogasi di kantor polisi Sawaraku, jadi polisi menemukan beberapa fakta menarik tentang si Rahmat ini. Ternyata uang yang dirampok sama Rahmat ini ditemukan, uangnya cewek nih yang diambil tuh isinya cuma berapa tahu? Cuma 600 yen. 600 yen tuh kalau rupiah itu sekitar 60.000 rupiah. Jadi orang Jepang itu ya sekarang jarang pakai uang-uang cash di dompetnya tebel-tebel tuh enggak. Karena mereka itu kadang pakai kartu, pakai poin, kartu kombini, kartu Lawson, kredit, kartu bank. Mereka sering pakai itu. Jadi untuk uang cash tuh paling ya receh-receh ya, untuk beli di mesin, untuk beli air putih, apalah seperti itu ya. Nah, tangan si Rahmat ini ditemukan terluka ya. Karena kenapa? Karena dia pas nutup mulut si cewek ini gigit tangannya Rahmat ini supaya dilepas, mungkin supaya bisa berteriak gitu. Polisi juga melakukan tes cek DNA ya. Gua nggak tahu tujuannya apa. Pas ditangkap, si Rahmat Hidayat ini diberikan pilihan melaporkan dirinya sendiri ke KJRI, ke KBRI, atau tidak ya. Jadi polisi Jepang ini menyarankan lu mau lapor sendiri apa dia yang ngerjain gitu ya. Ternyata si Rahmat ini menolak untuk dilaporkan ke KBRI. Mungkin dia kenapa nggak mau kasusnya ini ditahu sama orang KBRI
di Tokyo ya, atau sama orang Indonesia, tapi kasusnya udah viral nih. Si Rahmat ini bekerja di sebuah perusahaan Jepang di pengaspalan, mungkin di Gemba kali ya. Kerja di Gemba itu berat banget di pengaspalan ya. Dan si Rahmat ini berasal dari Yogyakarta. Dia baru ke Jepang itu bulan Mei 2024, baru beberapa bulan lah. Terus dalam dompet si Rahmat ini cuma ditemukan identitas dan uang. Uang receh, 3 yen. 3 yen tuh kalau rupiah 300 rupiah, 300 perak. Benar-benar nggak ada uang si Rahmat ini kayaknya sampai dia nekat melakukan hal tersebut ya. Kita mau kasihan, tapi yang dia lakukan juga salah ya. Nah, dari dua kemungkinan tersebut, si Rahmat ini kemungkinannya ada dua. Dia akan dideportasi dari Jepang, atau dia akan ditahan, dipenjarakan penahanan negara atas kriminal yang sudah dia lakukan ya. Tapi kalau dilihat, si Rahmat ini dari kasusnya ini dia akan ditahan sebagai tahanan negara ya. Apa yang perlu kita petik dari kejadian ini? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Mungkin kita juga tidak bisa menyalahkan 100% si A, menyalahkan si B seperti itu. Kenapa bisa terjadi seperti itu ya? Dari penelusuran gua juga, dari menurut pengalaman juga, ya ujung-ujungnya kasusnya apa? Masalah hutang, masalah ekonomi keluarga, masalah apalah gitu ya. Jadi si Rahmat ini di Jepang itu cuma mendapat gaji itu 10 juta, 100 ribu yen. Kalau Indonesia 10 juta rupiah ya, untuk kerja di pengaspalan tuh gaji segitu dikit banget dan capek sekali pasti tentunya ya. 10 juta ya. Si Rahmat ini dari gaji yang 10 juta dia dapat tuh, yang harus dikirim ke Indonesia tuh 9 juta, bayangkan. 9 juta. Dan dia hanya menggunakan uang 1 juta di Jepang. Bayangkan, uang 1 juta di Jepang itu buat apa coba? Di sini tuh kehidupan serba mahal di sini. Apapun mahal. Naik kereta, densa, telepon, makan itu. Minimal itu seirit-iritnya orang sini tuh 3 juta lah. Gua pribadi 5 juta lah itu sebulannya karena berkeluarga. 1 juta dapat apa? Buat makan, beli baju belum apa. Itu bakalan sampai 3 tahun mungkin. Bisa gila juga itu kalau cuma 1 juta ya. 1 juta dia pakai sebulan. Pusing juga si Rahmat nih. Si Rahmat pas digeledah, dicek dompetnya cuma isinya cuma 3 yen, 300 rupiah. Coba, ya Allah, sedih. Terus tahu waktu si Rahmat ini waktu diinterogasi, lu motif lu apa sih? Kenapa lu mau melakukan seperti ini? Oh, jawabannya dia cuma butuh uang katanya. Motif nggak ada yang lain, dia hanya butuh uang. Mungkin saking pusingnya ya nyari uang gimana, cuma 1 juta sebulan sampai dia ngebegal orang. Tapi salah juga, ngebegal di Jepang lagi dia ngebegal itu. Aduh. Nah, yang menurut gua di sini konyol ya waktu ditanya, lu kalau butuh uang kenapa lu nggak minjem uang sama temenmu? Kenapa nggak minjem sama Indonesia atau siapa kan sama satu lembaga gitu? Terus jawabannya si Rahmat, dia udah ada niat buat minjem uang ke temannya, tapi karena ada peraturan dilarang saling meminjam, dilarang ada transaksi saling pinjam meminjam di lembaganya ya, atau enggak di programnya atau di mana gua nggak tahu. Jadi dia mengurungkan niatnya untuk meminjam gara-gara ada larangan dari lembaganya mungkin ya. Tapi gue pikir, kenapa si Rahmat ini mau mematuhi peraturan larangan meminjam? Dia lebih memilih membegal orang yang dimana bakalan risikonya sangat tinggi. Kalau masih meminjam, larangannya paling ditegur, dikasih apalah gitu ya, diskorsing. Lah kalau membegal ini, kok dia berani membegal? Malahan resikonya dia dipulangkan, dia ganti rugi, dia dipenjara, dideportasi, kan lebih fatal. Kok dia nggak milih meminjam itu loh? Kok dia lebih berani membegal anak ini? Nah, yang ini yang perlu kalian tahu ya. Si Rahmat ini juga pernah berkonsultasi kepada Kumiai. Terus Kumiai-nya tahu nggak, pernah ngasih solusi, cuma disuruh bersabar. Gitu doang jawaban Kumiai ini. Ini makanya ini kasus-kasus Kumiai ini yang nggak beres ini di Jepang. Sebagai info, jadi Kumiai itu ialah suatu pekerjaan di mana seorang Kumiai ini adalah lembaga yang menyalurkan tenaga kerja dari Indonesia ke perusahaan-perusahaan Jepang. Nih dia yang masuk-masukin orang ke perusahaan nih. Nih gue ada punya orang ini, mau nggak lu? Kirimnya ada perusahaan begini. Nah, nanti orang perusahaan kalau ada komplain apa-apa ke Kumiai-nya gitu ya. Kumiai-nya ke Kensushi-nya. Tapi kadang-kadang Kumiai itu banyak yang kurang ajar. Kumiai itu cuma nyari-nyari uang tanpa memperdulikan keluh kesah anak tenaga magang tersebut. Jadi yang penting dia dapat uang deh tiap bulan gitu, masih orang mau ngapain anak tuh, mau dibantai apa-apa, cuman dia bilang sabar gitu. Nah, yang ini nih yang perlu diperhatikan sama pemerintah Indonesia. Dan itu tadi guys, video yang baru saja kita saksikan. Saya sebagai orang Indonesia sangat-sangat malu atas kasus ini, atas kejadian yang dilakukan oleh salah seorang rakyat Indonesia yang bekerja di Jepang, yang melakukan tindak pidana pembegalan, perampokan, dan kekerasan di Jepang guys. Malu saya,
Mengapalah ini bisa terjadi? Rupanya ya guys ya, ini 100% menurut saya pribadi ya guys ya, 100% tidak murni dari keinginan dia. Ini karena situasi yang mengharuskan dia melakukan hal demikian. Itulah guys ya, kalau kita bekerja ke negara orang, ya seperti di Jepang itu guys, tentu harus banyak banyak uang ke lembaga penyalur tenaga kerja ini guys ya. Katanya hanya 80 juta, tapi bahkan bisa sampai lebih daripada itu, sampai 200 juta ya guys ya, karena berbunga ya guys ya. Ini yang sangat bahaya ya guys ya, yang telah dibahaskan oleh abang ini tadi ya. Kalau orang ingin bekerja, niatnya tulus ingin bekerja, jikapun ada, tapi janganlah dipres, janganlah dikerok semua uang dari para pekerja ini guys. Mereka itu bukan ingin membuang uang ya, tapi ingin menghasilkan uang. Tapi mengapa ketika mereka ingin berniat tulus bekerja untuk menafkahi istri yang ada di Indonesia, anak ya, mereka rela jauh-jauh pergi ke Jepang untuk bekerja menafkahi keluarganya yang ada di Indonesia. Tapi kok dibebani dengan uang yang sangat besar guys. Bahkan tadi disinggung oleh abang ini, dari 80 juta bisa sampai 200 juta. Ini kan seperti apa guys ya, bukan tidak peduli lagi, tapi seperti menguras ya, menguras uang seseorang ya. Yang dikuras pun bukan orang kaya guys, tapi orang yang betul-betul perlu pekerjaan ini guys, untuk menafkahi anak istri di Indonesia. Kecuali bisa saja lah kita anggap kalau uang orang kaya, orang-orang yang berada ya, yang dia ambil seperti itu, itu pun masih bermasalah juga. Ini uang dari orang-orang kecil ya, orang-orang yang ingin bekerja ke luar negeri, ingin mendapatkan penghasilan yang jauh lebih besar daripada di Indonesia. Tapi kok diperlakukan ya, dikuras uangnya semua guys. Ini seperti bukan manusia lagi ya perangainya guys ya, kalau menurut saya. Kenapa ada badan atau lembaga-lembaga yang seperti ini ya, yang membuat kasihan mereka semua yang bekerja. Ini menjadi contoh ya guys ya, bahwa gajinya tuh di Jepang itu 10 juta, tapi dia memiliki hutang ya, atas dasar keberangkatan dia dari Indonesia ke Jepang. Utang itulah yang harus dia bayar tiap bulan sebesar 9 juta. Lalu dia pegang uang hanya 1 juta rupiah selama 1 bulan. Dan dia meminjam kepada orang lain di sekitar, mungkin di tempat dia bekerja, di tetangga dia, dimanapun dia kenal sama orang. Itu tidak diperbolehkan karena ada undang-undang, katanya guys ya, ada undang-undang yang tidak boleh saling transfer, saling pinjam antara teman satu ke teman lainnya. Nah, aturan ini juga memberatkan beliau, tapi setidaknya ini dia tidak haruslah untuk sampai membegal seperti ini ya guys ya. Malu ya. Dan coba Anda mungkin lebih paham guys, mungkin Anda lebih paham ya, bahwa tenaga kerja Indonesia di Jepang ya, yang berani melakukan tindak kekerasan dan pembegalan ini guys, apakah ada dijumpai di Malaysia guys? Saya tak tahu ya. Anda komen aja guys. Silahkan Anda komen aja. Baiklah, demikian tadi video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Dan aku mohon undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap, dan semua mohon dimaafkan. Dan aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.